depan, mestinya kamu ikut seperti saya seorang dokter yang sukses. Dan sebenarnya anaknya adalah seorang penulis skenario film yang menarik sebenarnya. Semuanya, karena kan orang-orang yang sekarang orator juga dia pasti bahan. Setelah makan nih kita akan bincang tentang otak kanan dan otak kiri guys. Tapi kita menikmati makan dulu guys ya. Alhamdulillah petang hari ini kita bisa duduk di sini bersembang di sini bersama Tuan Guru Ustadz Somad, juga ada Ustadz Ardi, ada juga komandan kita Liko Rusli, ada Bang Lukman, ada ini penting itu juga, ada juga di belakang kita. Suasananya sangat menarik guys. Ikan banyak tapi karena makanannya nggak ada jadi mereka nggak datang ke sini guys. Sore ini kita ingin berbincang dengan seorang entrepreneur muda, pengusaha. Semuanya sebenarnya kalau diceritakan, kalau diuraikan profilnya, profil company-nya, habis mungkin paket kita dibuatnya untuk menonton itu saja. Tapi yang pasti beliau ini penemu teori otak kanan. Nah, gimana sebenarnya otak kanan? Maka kita akan dengarkan tahu penjelasan dari beliau yang dahulu pernah viral di TV bagaimana mengelola otak kanan. Gimana kabar Ustadz Adi, sehat? Alhamdulillah sehat Bu ya, Masya Allah. Gimana sebenarnya dulu menemukan, sekarang kan teori otak kanan selalu yang dibawa. Gimana ceritanya? Dulu saya banyak sekali ikut seminar-seminar bisnis ya, bagaimana otak kanan itu bekerja mengaktifkan kreativitas. Bahas bisnis dengan otak kanan sudah banyak. Ya, akhirnya saya bahas bisnis dengan metode menghafal dan otak kanan. Alhamdulillah. Kalau boleh tanya, seandainya Buya menghafal nama seseorang, lalu setelah itu yang sering dilupa namanya atau mukanya? Mukanya ingat, namanya yang lupa. Betul. Nah, memang seperti itu. Itu udah jawaban yang jelas. Ya, perbedaan antara otak kiri dan otak kanan jelaslah dengan jawaban Buya. Nama itu kan tulisan kawan-kawan. Sedangkan muka itu kan gambar. Ya, jadi sesuatu yang berbau dengan gambar, dengan imajinasi itu lebih cepat kita ingat. Tapi sesuatu yang berbentuk tulisan, angka-angka itu gampang kita lupakan. Jadi kalau seandainya kita pengen maju, pengen sukses, kembangkanlah kreativitas otak kanan kita. Karena otak kanan sifatnya long term memory, otak kiri sifatnya short term memory. Oh iya. Jadi otak kanan ini cerita-cerita pemandangan, cerita-cerita yang cantik-cantik gitu ya. Yang indah-indah gitu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana Mas Ardi untuk mengaktifkan otak kanan? Berenang, berkuda, ya shopping, jalan-jalan, Masya Allah. Aktivitas yang membuat kita seru ya, itu aktivitas otak kanan. Itu otak kanan semua. Otak kanan semua. Suami istri bercinta otak kanan. Masya Allah. Membaca itu sebenarnya aktivitas otak kiri. Oh, gitu. Nah, aktivitas otak kiri itu aktivitas pulang pergi ke kantor, yaitulah aktivitas otak kiri. Perlunya diseimbangkan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak biasa kita lakukan. Jalan-jalan, kalau zaman sekarang healing ya, refreshing gitu ya. Nah, itu bagus juga untuk mengaktifkan otak kanan. Otak kanan itu semua ya. Sangat berpengaruh kalau untuk pendidikan anak atau hafalan-hafalan otak kanan. Betul. Kalau di zaman dulu kita mengulangi nilai-nilai yang kecil, padahal kalau lebih bagusnya lebih baik kita mengulangi nilai-nilai kita yang bagus sehingga kita jadi master di bidangnya. Oh, gitu. Karena semakin kita diasah belajar terus-menerus hal-hal yang tidak kita sukai, itu sama saja kita mengaktifkan otak kiri kita. Ngeri ya sebenarnya pembahasan tentang otak kanan yang sebenarnya juga jarang diolah orang ya. Jarang orang yang tahu. Orang selalu mengandalkan bagaimana pintar dengan matematik, betul, bagaimana pintar dengan kimia, betul, dan lain-lain. Padahal pintar dengan mengasah kemampuan otak kanan itu lebih jauh lebih bagus ya. Lebih bagus. Ya. Pemimpin-pemimpin saat ini mereka semua dominasi otak kanan. Leadershipnya bagus, cara bicaranya bagus,
itulah orang otak kanan. Orang yang sedikit temannya itulah otak kiri. Oke. Jadi gimana untuk mengasah otak kanan, apa yang dilakukan? Apakah mulai dari kecil atau bagaimana? Ya, untuk mengasah otak kanan kita perlu yang namanya permainan. Ya. Jadi seperti anak-anak, kita berikan waktu dia bermain, kita ajak dia olahraga, ya, karena itu menyeimbangkan antara otak kiri sama otak kanan. Berenang juga bagus, berkuda bagus, memanah bagus, nyetir mobil itu perkara otak kanan yang nggak mudah. Ya. Dan siapa sih yang sukses itu? Yang sukses adalah dia yang mampu menyeimbangkan antara otak kiri sama otak kanan. Masya Karena setiap kanan dan kiri punya kelemahan dan punya kelebihan masing-masing. Yes. Ustaz, mungkin ada pertanyaan Ustaz untuk Ustaz Ardi, Ustaz? Tadi waktu handphonenya mati ada, sekarang mulai dulu. Jadi kalau ada anak-anak misalnya matematiknya hebat, fisikanya oke, di kelas berprestasi, itu otak kiri. Lebih dominan otak kiri. Selalunya kan sekolah ini menjudge, menghukum bahwa anak ini pintar ranking 1 karena nilai matematiknya tinggi. Tapi kemudian ketika setelah tamat di masyarakat, justru, mohon maaf, tidak semuanya juga, justru yang berhasil di masyarakat yang komunikasinya baik, malah dulu yang tidak, dalam tanda kutip, tidak berprestasi di sekolah. Sebetulnya apa yang salah dengan pendidikan kita, Ustaz? Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang bagus ya, Buya. Jadi sebenarnya adalah kebakat seseorang yang tidak dilihat, Ustaz. Karena bisa jadi dia memang nilai matematikanya kecil, tapi ternyata dia bagus dalam hal olahraga. Nah, ketika olahraga ini yang diasah, jadilah dia orang yang berprestasi dan jadilah dia orang yang percaya diri. Kalau percaya diri sudah punya, jadi kunci untuk membuka pintu semuanya. Jadi yang harus kita cermati adalah bagaimana mendidik anak sesuai bakatnya. Naudzubillahnya, bahkan mungkin kita sudah membunuh bakat dia ya. Betul. Ketika dia misalnya matematik dengan fisika kimianya jatuh, lalu kita katakan memang dasar anak bodoh, tidak berprestasi, ngabisin uang sekolah aja. Ya. Padahal sebenarnya dia punya bakat di sisi lain kan. Betul. Nah, gimana kita bisa tahu anak ini sebenarnya bakatnya di sini sehingga kita tidak salah? Misalnya orang tua ingin anaknya jadi dokter, otomatis maka nilai IPA-nya, nilai biologinya mesti tinggi. Padahal sebenarnya dia berbakatnya justru jadi penulis novel yang lebih pada otak kanan. Kita memaksa, gimana kita bisa tahu anak kita ini lebih dominasinya ke kanan, gimana? Oke. Jadi melihat ataupun menilai dominasi seseorang itu bisa juga dengan kita bikin kuesioner. Ya, jadi contohnya misalkan otak kiri itu kamu mejanya rapi atau sedikit berantakan. Nah, itu kalau otak kiri rapi. Kalau otak kanan itu berantakan. Oh, kalau otak kiri rapi. Otak kiri rapi, otak kanan berantakan. Ya. Dari segi penampilan orang otak kanan ini kadang dia suka yang warna-warni berubah ya. Kalau otak kiri dominan satu warna. Jadi gitu memang ya. dari segi rambut, dari segi cara bicara. Jadi otak kanannya lebih acak-acak kan anaknya? Jadi itu Kalau yang nyentrik itu kanan ya? ya nyentrik kanan. Tapi yang klimis, yang rapi itu. Wow, saya ini otak kanan kalau gitu. Iya. Kalau anak-anak yang suka berantakan untuk main-mainan di rumah itu cenderung otak kanan tetap otak kiri itu. Kalau saya bilang itu anak yang cerdas, Cerdas ya. tinggal diarahkan. Kalau Kalau saya orang marahin kayak gitu, Salah ya berantakan. Salah. Berantakan. Harusnya bapaknya ikut main. Jadi kalau anaknya denger, alhamdulillah ada kecil anaknya berantakin lagi tuh ntar besok. Jadi sebenarnya nggak perlu harus kecewa kalau seandainya anaknya tidak ranking di sekolah ya, gitu ya Ustaz? betul. Saya yakin di situ ada bakat yang lebih bagus dan terpendam. Justru kita khawatir kalau anak kita itu lurus, pendiam gitu. Harus khawatir gitu kan? Iya. Jadi justru ketika dia berkreativitas, oh berarti dia tuh bergerak gitu. Itu yang perlu kita arahkan saja ke arah yang positif. Oke. Kalau profesi Ustaz, Ya. misalnya
lawyer, pengacara, arsitek, dokter, penulis novel, produser film, kemudian dai. Itu kalau kita klasifikasikan, kalau boleh Ustadz klasifikasikan, ini yang cenderung ke kiri, ini ke kanan, biar kita bisa baca anak-anak kita nih. Oh, nanti kamu cocoknya ke sini, berarti kuliahnya ke sini ya gitu. Simpelnya gimana? Ya, jadi sebenarnya dari pekerjaan saja sudah bisa dilihat dia otak kiri atau kanan. Guru yang kreatif, misalkan ustadz pendakwah, itu cenderung otak kanan. Kanan ya? Karena dia harus memikirkan sesuatu yang serba instan dan dia harus bisa. Tapi kalau pegawai bank, akuntan, konsultan, perhitungan, dia dominan otak kiri. Eksak. Karena dia perlu menghitung detail, dia nggak bisa. Dan komunikasinya Asal kurang. komunikasi kurang. Ketemunya sama mesin terus, jadinya memang dia cenderung dia sama otak kiri. Kalau gitu misalnya dari pendidikan dasar, apa udah bisa dibagikan atau nanti di perguruan tinggi? Misalnya di SD, penerimaan murid baru SD otak kiri, SD otak kanan. Jadi kita tidak bagi lagi per jenis kelamin. Dulu kan pembagian sekolah itu pesantren lil banin, lil banat. Sekarang penerimaan santri otak kiri, otak kanan. Atau nanti aja di perguruan tinggi. Ya, sebenarnya dari anak-anak kita sudah bisa tahu dia dominan di mana. Nah, yang sukses itu yang otak kiri atau yang otak kanan? Sebenarnya yang sukses itu adalah yang seimbang. Cuman pasti kita nggak ada yang seimbang. Kecenderungan. Ya, jadi tinggal yang otak kiri, anak ketika cenderung otak kiri dia sedikit kawannya, nggak mudah bergaul. Komunikasi kurang. Dia memang kadang suka belajar individual. Nah, kita berarti anak ini cenderung otak kiri. Nah, kita seimbangkanlah otak kanannya. Ajak dia belajar komunikasi, ajak dia bergaul bermain sama temannya. Gitu ya. Have fun Betul. gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat kita berusaha menyeimbangkan walaupun tidak bisa seimbang sekali. Orang tua dengan guru sangat penting tahu ini ya. Betul, Ustaz. Ustadz udah tulis bukunya supaya orang tua dengan guru jangan sampai, karena kalau arsitek salah bangun itu kan bisa dirobohkan ganti bangunan baru. Tapi kalau guru dengan orang tua salah, dia sangka anak ini di otak kiri, ternyata dia cenderungnya otak kanan. Lalu dia judge anak ini, kamu nggak punya masa depan, mestinya kamu ikut seperti saya seorang dokter yang sukses. Dan sebenarnya anaknya adalah seorang penulis skenario film yang menarik sebenarnya. Atau pekerja sosial saja. Dia bisa buat film religi, bisa buat drama yang mantap kan. Terus Gimana Ustadz udah tulis ini? Kalau kemarin yang saya tulis adalah 7 metode terlarang melejitkan daya ingat. Lebih ke bagaimana menghafal cepat. Ya, yang ini saya lebih banyak ngebahas di buku saya yang judulnya 7 rutinitas emas. 7 rutinitas emas adalah bagaimana 7 rumus kaya dan bahagia yang sebenarnya itu saya menggunakan optimalisasi otak kanan. Ya. Jadi yang tadi Ustadz bilang, ketika orang tua pengen anaknya seperti orang tua, yaitulah memaksa untuk menjadi seperti orang tua. Otak kanan itu kan sebetulnya enjoy. Orang kalau dipaksa dia nggak enjoy, hasilnya pun tidak maksimal. Jadi untuk orang tua bagusnya adalah kenali anak. Kalau anak itu suka bisnis, ajarkanlah dia berbisnis. Arahkan sesuai dengan bakat. Sesuai bakatnya Ustaz. Kalau apa playboy buaya darat itu otak kanan atau nggak ada otak? Kalau di klasifikasi sekolah otak kanan otak kiri kasih nomornya otak. Ustadz, terakhir Ustadz, gimana menurut Ustadz melihat potensi otak kanan dan otak kiri Ustadz? Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di bumi ini ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu mengapa kamu tidak perhatikan? Sesungguhnya di dalam diri kita juga ada tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Dan salah satunya diungkap oleh Ustadz Ardi. Jadi ke depan kita amat sangat berharap supaya Ustadz Ardi lebih fokus sehingga guru tidak salah didik, tidak salah bentuk, orang tua juga tidak salah, sehingga melahirkan generasi yang salah. Anak-anak terjebak dalam tubuh orang lain. Saya sebenarnya bakat saya tidak di sini Pak Ustadz. Saya sebenarnya penulis novel, tapi karena dipaksa oleh orang tua akhirnya saya menjadi ini. Kan kasihan.
seumur hidupnya gara-gara salah didik, salah ngerti, salah paham. Jadi saya pikir teori tentang otak kanan, otak kiri penting bagi semua orang, bagi ustadz, bagi dai, bagi siapapun yang peduli kepada kemanusiaan. Mudah-mudahan dengan dikombinasikan dengan pemahaman Islam yang benar, ini menjadi kontribusi ilmu pengetahuan masa depan. Sukses selalu. Masya Allah, itu tadi closing statement dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dalam kaitan perbincangan kita pada petang hari ini dalam tema membahas tentang otak kanan dan otak kiri dan juga yang tidak punya otak. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.